Saudaraku sekalian, Shalom. Ini adalah hari keempat dalam doa puasa kita, ya. Tanggal 10 Februari, hari Kamis 10 Februari 2022. Ini adalah hari keempat doa puasa kita, ya. Kita bisa melewati 3 hari dan kita memasuki hari keempat. Kita akan lebih terbiasa, saudara, nanti ya perut dan fisik kita akan terbiasa dengan keadaan tidak makan. Ya. Selama 3 hari ini saya juga terus doa puasa, maksud saya doa dan puasa rata-rata 20 jam sampai 24 jam. Kalau kemarin menurut saya kira lebih, ya, lebih 24 jam. Kalau sudah sore biasanya kita tidak lagi merasa lapar, ya. Udah lewat laparnya waktu pagi, jam 10, 11, jam 12, jam 3 bisa lapar. Tapi lama-lama kita akan terbiasa, ya. Puji Tuhan. Dengan puasa kita seperti meriset tubuh kita. Dan sekaligus kita meriset kehidupan rohani kita, ya. Kita mau benar-benar bertumbuh hidup di dalam kebenaran dan kesucian Tuhan, saudaraku, ya. Nah, saudara, dalam pergumulan hidup menghadapi berbagai masalah, sering kita menjadi kecut dan kecil hati dan mencoba untuk mencari jalan keluar sendiri tanpa minta petunjuk Tuhan, ya. Karena kita merasa bahwa kalau kita tidak bertindak sendiri, kita tidak akan aman atau tidak akan selamat. Ini yang membuat kita bisa bersalah kepada Tuhan, ya, saudaraku. Ini yang bisa membuat kita berdosa kepada Tuhan, saudara. Membuat kita jadi berdosa kepada Tuhan. Kita harus percaya Allah itu hidup. Benar-benar hidup, benar-benar hadir, saudaraku. Kalau saya memperhatikan banyak orang berbicara tentang masalah, tentang problem, tentang ancaman, dan lain-lain. Mereka berbicara seakan-akan Tuhan itu tidak ada. Ya, selain rasa khawatir, juga berusaha untuk menyelesaikan masalah dengan kekuatan sendiri. Ya, dengan kekuatan sendiri. Kita jangan bergantung kepada kekuatan manapun. Ya. Kecuali memang Tuhan menggerakkan orang untuk menolong saudara. Tapi jangan kita yang menggerakkan diri kita sendiri mencari perlindungan dan naungan dari orang lain. Tuhan yang tahu apakah kita melakukan hal ini, yaitu berlindung kepada Tuhan atau kepada manusia. Tuhan yang tahu. Ya, Tuhan yang tahu. Suatu hari di pengadilan Tuhan tidak ada yang tersembunyi, semua rahasia dibuka. Dan pada waktu itu kita akan melihat kesucian orang atau kejahatan orang, ya, kualitas hidup rohani seseorang akan terbuka karena semua orang harus memberi pertanggungan jawab. Nah, saudara, terkait dengan soal masalah problem yang sekarang sedang saudara hadapi, saudara harus berpegang pada Mazmur 124 ayat yang ke-8. Mazmur 124 ayat yang ke-8. Firman Tuhan mengatakan pertolongan kita adalah dalam nama Yahweh. Tuhan di sini Yahweh, ya. Pertolongan kita adalah dalam nama Yahweh yang menjadikan langit dan bumi. Ya. Mendengar kata Yahweh, saya harap saudara tidak merasa asing. Jangan karena
beberapa tahun ini heboh dengan ya pemujaan nama Yahweh dan pelarangan nama Allah. Ya, memang nama sesembahan kita itu Yahweh. Ya, jadi adalah tepat kalau kita memanggil Bapak kita itu Yahweh, Bapak Yahweh. Elohim itu sama dengan Allah. Anda boleh mengatakan ya Elohimku sama dengan ya Allahku. Ya. Allah itu, Elohim itu bukan nama diri, bukan proper name, tapi generic name. Ya. Kalau di Jawa Gusti Allah, ya. Tuhan Allah. Nah, saudaraku sekalian, pertolongan kita adalah dalam nama Yahweh yang menjadikan langit dan bumi. Dan kita orang Indonesia ya, dari berbagai suku bangsa, Ambon, Manado, Tionghoa, Jawa, Batak, atau Tapanuli. Kita ini bukan umat pilihan secara darah daging karena kita bukan keturunan Abraham. Tetapi di dalam iman kita termasuk warga Israel. Israel rohani. Bukan Yahudi, bukan Zionis, tetapi kita Israel rohani. Karena nama Israel itu sebenarnya nama diri Yakub. Pada mulanya bukan nama suku bangsa, tapi nama diri Yakub, ya, yang artinya pahlawan Allah. Juga berarti telah bergumul dengan Allah dan menang. Israel, saudaraku. Ya, kita ini Israel, tapi Israel rohani, bukan Israel Yahudi, Zionis yang sekarang ini secara harafiah menjadi suatu bangsa dan memang mereka suatu bangsa dan membangun negara di wilayah Timur Tengah. Kita ini orang-orang non-Yahudi tapi menjadi umat pilihan yang boleh memiliki sesembahan bernama Yahweh. Jika Yesus tidak mati di kayu salib menebus kita, menjadikan kita bagian dari umat pilihan yang menjadikan kita Israel rohani, kita tidak bisa memanggil Yahweh sebagai Bapa. Kita boleh memanggil Allah sebagai Bapa. Ini penting. Jadi Allah kita itu Yahweh. Pertolongan kita adalah dalam nama Yahweh yang menjadikan langit dan bumi. Tapi kita bisa menyebut dia Yahweh karena Yesus Kristus. Jadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita boleh menerima berkat, kuasa, keselamatan, perlindungan, pemeliharaan dari Allah semesta alam. Allah semesta alam itu menjadi Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub. Karena Abraham, Ishak, dan Yakub itu umat atau manusia khusus yang dipanggil olehnya, saudaraku, menjadi nenek moyang dari umat pilihan secara jasmani. Tentu Allah tidak bisa memilih semua bangsa menjadi umat pilihan yang melaluinya Allah mau menyatakan diri dan meninggalkan atau menyimpan atau memuat pengenalan akan dia dan tindakan-tindakannya. Allah memilih Abraham. Dari Abraham lahir Ishak, Yakub, Israel. Tetapi di perjanjian baru, oleh karena korban Yesus Kristus di kayu salib, kita menjadi anak-anak Allah. Jadi kita bisa minta berkat dari Allah Bapa dalam nama Yesus Kristus. Karena melalui Tuhan Yesus Kristus kita mendapat berkat dari Elohim Yahweh. Dari Bapa Yahweh ini. Jadi kalau di perjanjian lama belum datang Yesus, belum datang anak Allah, maka pertolongan kita ini di konteks perjanjian lama waktu itu dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, dan konteksnya ini umat Israel, bukan orang Jawa atau orang Manado atau orang Batak atau orang Ambon.
Oke, itu oke. Kita yakin Allah itu hidup. Satu kalimat yang Tuhan bisikkan kepada saya tadi, ya. Dan ini sudah saya dengar mungkin ya, saya lupa ingat kapan ya. Aku adalah Yahweh. Allah yang hidup di bumi yang sama. Di bumi yang sama dengan buminya Musa. Dengan buminya yang diinjak Musa. Jadi Musa tidak hidup di bumi yang lain, tapi di bumi yang sama. Di bumi yang sama. Jadi aku mempercayai Allah yang hidup di bumi yang sama, yang hari ini memerintah. Oke, saya kira itu pesan Tuhan untuk kita semua hari ini. Sampai bertemu saudaraku nanti ya, jam 6:30 malam atau sore waktu Indonesia Barat, jam 6:30, jam 6:30. Oke, angkat tanganmu. Bapa Elohim Yahweh memberkati engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sampai bertemu saudaraku nanti jam 6:30 malam. Tuhan memberkati.